Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita menantikan kedatangan Tuhan. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, apa yang penting yang harus kita buat, yang harus kita persiapkan? Kalau kita bicara menantikan kedatangan Tuhan, maka kita pasti bicara dua kedatangannya. Baik kedatangannya yang pertama di Bethlehem, itu berarti kita hanya memperingati kedatangannya yang pertama. Tapi yang realnya hari ini adalah bahwa kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Nah, dalam memperingati kedatangannya yang pertama, tapi juga menantikan kedatangannya yang kedua, apa yang dituntut dari kita? Apa yang harus kita responi, yang harus kita tanggapi ketika kita ada menantikan kedatangan Kristus itu? Ada tiga hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat 3 sampai 6, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Hal yang pertama yang dituntut dari kita adalah mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobatlah. Makanya dalam ayat 5, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Itu suatu gambaran mengenai kehidupan kita yang harusnya kita lurus, tapi kita berlekuk-lekuk, yang harusnya rata, akhirnya kita bergunung, berbukit. Itu artinya bahwa kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita, dari cara-cara hidup kita yang tidak baik, yang tidak betul, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu hal yang penting dalam menantikan kedatangan Kristus. Jadi dalam mempersiapkan Adventus ini, mari kita selalu mendiagnosa diri untuk terus mengintrospeksi diri kita. Kalau ada gunung, ada bukit, ada yang berliku-liku, ada yang berlekuk-lekuk dalam hidup kita, harusnya kita mau diluruskan, kita mau diratakan. Ketika kita menantikan kedatangan Kristus dalam hidup kita, kita harus memperbaharui diri. Atau dengan kata lain, kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Dan ini hal yang penting. Jadi membaharui diri itu hal yang penting dalam menantikan kedatangan Kristus. Memperbarui, mempercantik rumah kita, mengecatnya, memberi pohon-pohon Natal, ada lampu-lampu, itu baik. Tapi bukan itu yang penting. Tapi yang penting lebih pada mari kita membaharui diri kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan senang dalam menantikan kedatangan Kristus. Yang kedua, dalam ayat 8 dan 9, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
Hal yang kedua dalam menyambut, menantikan kedatangan Kristus, mari kita menghasilkan buah. Ada buah-buah yang harus kita hasilkan. Karena ada konsekuensi. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Ada konsekuensi yang serius. Ada konsekuensi yang fatal. Kalau kita tidak menghasilkan buah. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi dalam menantikan kedatangan Kristus, mari kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Baru menghasilkan buah itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayat 10-11. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Wujud nyata dari kita menghasilkan buah adalah kita memiliki kasih kepada sesama. Wujud nyata kita menghasilkan buah adalah kita peduli, kita care dengan sesama. Makanya barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ketika kita memiliki kasih, itu tanda kita menghasilkan buah. Ketika kita peduli kepada sesama kita, itu tanda kita menghasilkan buah. Jadi itu berarti bahwa dalam menantikan kedatangan Kristus, Tuhan lebih senang kalau kita ada mission care, ada misi peduli kepada sesama sebagai wujud kita mengasihi. Karena ketika kita mengasihi, itu bukti bahwa kita menghasilkan buah. Tidak mengasihi berarti kita tidak menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi menantikan Kristus itu mari kita perbanyak kepedulian kepada sesama. Dalam merayakan Adventus ini yang sering kali kita lakukan dalam perayaan-perayaan Natal, mari kita ada kepedulian kepada sesama. Seringkali kita merayakan Natal budget untuk konsumsi itu sangat besar sekali sementara tidak ada kepedulian kepada sesama. Saya pikir itu kurang bagus dalam menyambut Natal, dalam merayakan Natal. Mari kita memperbanyak rasa solidaritas kita kepada sesama. Jadi kalau kita mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Itu hal yang penting dalam menantikan kedatangan Kristus. Jadi kita harus menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Dan salah satu wujud nyata kita menghasilkan buah adalah kita peduli kepada sesama, kita mengasihi sesama, kita mau membantu sesama. Dan ini yang perlu ditumbuh kembangkan dalam menantikan kedatangan Kristus. Yang ketiga, ayat 12-14, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ayat 14, prajurit-prajurit bertanya juga padanya, dan kami apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Di situ ada kata jangan menagih lebih banyak. Ada dalam ayat 14, jangan merampas, jangan memeras. Ada kata jangan, itu suatu larangan. Artinya apa? Dalam menantikan kedatangan Kristus, mari kita menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Tapi sebaliknya kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu namanya ketaatan. Jadi menantikan kedatangan Kristus di Minggu Adventus ini, mari kita belajar untuk mau taat kepada firman. Apa yang dilarang Tuhan, kita jangan lakukan. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita belajar untuk menerapkannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan saya percaya ini hal yang penting dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ketaatan kita kepada firman, itu sesuatu yang sangat penting yang harus kita buat dan lakukan.
Dan kita menjadikan ini sebagai komitmen dalam menantikan kedatangan Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar menasihati kami menantikan kedatangan Kristus. Tolong kami dalam menantikan kedatangan Kristus, dengan bersikap kami bertobat dari dosa-dosa kami menghasilkan buah dengan cara kami mengasihi sesama, peduli kepada sesama kami, dan kami mentaati firman Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di hari ini, yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.